Halo semua, selamat datang di channel YouTube kami, Dava Review. Pada video kali ini kami akan mereview sebuah set-top box dari Polytron yang bertipe PDV600T2. Nah, untuk harga dari set-top box ini sendiri di kisaran 200 sampai 300 ribuan. Sebelumnya kami beli di harga 220.000 karena waktu itu sedang ada promo sehingga harganya bisa lebih murah. Untuk link pembeliannya nanti akan kami taruh di kolom deskripsi video. Untuk kemasannya seperti ini. Di sisi depan di sini ada gambar dari set-top box-nya. Lalu ada keterangan bahwa set-top box ini sudah mendukung fitur EWS atau Early Warning System. Kemudian di sisi kiri ada informasi mengenai fitur EWS-nya. Jadi dengan fitur EWS ini nantinya kita akan diberi peringatan dini jika semisal terjadi bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan sebagainya. Lalu di sisi kanan hanya ada tulisan Polytron. Selanjutnya di bagian belakang seperti ini. Di sini terdapat informasi mengenai fitur pada set-top box ini. Di antaranya ada fitur sistem peringatan dini atau EWS. Kemudian panduan jadwal program siaran atau EPG selama 7 hari, antena digital ready atau power antena, HD media player 1080p atau Full HD, perekam acara favorit atau PVR, dan ada juga fitur penggeser waktu siaran atau time shift. Oke, langsung saja kita buka untuk melihat apa saja isi di dalamnya. Pertama, di sini kita mendapatkan kartu garansi. Untuk masa garansinya sendiri adalah 1 tahun ya. Lalu buku petunjuk. Kemudian adaptor. Nah, untuk panjang kabelnya sendiri sekitar 1 meter ya. Selanjutnya di sini kita mendapatkan kabel RCA. Nah, untuk model kabel RCA-nya seperti ini ya. Konektor yang dihubungkan ke STB cuma satu, tetapi bercabang menjadi 3 kabel RCA yang terdiri dari 3 warna, warna merah, putih, dan warna kuning. Kemudian ada remote control. Nah, yang menarik dari remote ini juga bisa kita gunakan untuk mengontrol televisi. Nah, di sini tersedia beberapa tombol untuk televisi, yaitu tombol power, source, volume down, dan volume up. Nah, di dalam paket penjualan juga sudah dibekali dengan 2 buah baterai bertipe A3. Jadi, teman-teman tidak perlu membeli baterai dulu ya. Dan yang terakhir, ini adalah set-top box-nya. Di bagian atas terdapat tulisan Polytron. Kemudian di bagian depan terdapat tombol power, channel up, dan channel down. Lalu di sini ada sensor inframerah untuk menerima sinyal dari remote STB. Kemudian lampu indikator. Lalu di sini terdapat port USB untuk keperluan multimedia ataupun pembaruan software. Kemudian di bagian atasnya ini terdapat tulisan Polytron yang berwarna putih seperti ini. Selanjutnya di sisi kiri dan sisi kanannya terdapat lubang sirkulasi udara. Beralih ke bagian belakang,
Di sini terdapat port ANT in untuk input dari antena UHF, kemudian ANT out yaitu output dari antena yang bisa digunakan untuk menghubungkan STB ini ke televisi atau bisa juga ke STB yang lain. Digital audio out untuk output audio digital. Lalu ada port HDMI sebagai output dari STB yang bisa kalian gunakan untuk menghubungkan STB ini ke televisi yang sudah memiliki port HDMI, seperti pada TV LED ataupun LCD. Namun sayangnya di dalam paket penjualan, di sini kita tidak mendapatkan kabel HDMI ya. Jadi apabila teman-teman ingin menghubungkannya menggunakan kabel HDMI, di sini kalian perlu membelinya sendiri secara terpisah. Setelah itu di sini ada port AV out atau output audio visual. Nah, nantinya kita hubungkan ke televisi menggunakan kabel RCA. Lalu ada port audio out yang bisa kalian gunakan untuk menghubungkan STB ini ke speaker. Dan yang terakhir port DC in. Nah, nantinya kita hubungkan ke adaptor menuju ke sumber listrik. Berikutnya di bagian bawahnya seperti ini. Di sini terdapat lubang sirkulasi udara yang lumayan banyak. Lalu di sini terdapat dua lubang yang bisa kita gunakan untuk menempelkan STB ini ke dinding. Kemudian terdapat 4 kaki tumpuan yang berbentuk melingkar supaya STB-nya ini bisa sedikit terangkat sehingga sirkulasi udara STB di bagian bawah bisa lancar ya. Sayangnya pada kaki tumpuannya ini tidak dilapisi dengan karet ya. Jadi masih bisa kegeser apabila tidak sengaja kesenggol. Nah, supaya remote dari STB ini bisa digunakan untuk mengontrol televisi, di sini kita perlu salin fungsinya terlebih dahulu ya. Caranya cukup mudah. Pertama, di sini kita tekan tombol power yang berwarna merah pada remote STB selama 5 detik. Nah, maka lampu indikatornya akan menyala terus seperti ini ya. Selanjutnya, di sini kita tekan tombol pada bagian TV operation yang mau disalin. Nah, misal tombol power ini ya. Nah, apabila lampu indikatornya sudah berkedip-kedip seperti ini, kemudian di sini kita hadap-hadapkan remote STB dan remote TV seperti ini. Untuk jaraknya maksimal 10 cm ya. Kemudian di sini kita tekan tombol pada remote TV yang mau disalin, yaitu pada tombol power. Nah, jika proses salin remote sudah berhasil, maka lampu indikator pada remote STB akan berkedip 3 kali, kemudian menyala terus seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa ulangi langkah ini untuk menyalin fungsi tombol-tombol yang lain. Apabila sudah, di sini kita bisa tekan tombol selain di area TV operation untuk keluar dari mode menyalin. Nah, saat ini kita sudah bisa mengontrol televisi dan set-top box sekaligus hanya dengan menggunakan satu remote saja ya. Oke, setelah itu kita lanjut untuk instalasi STB ini ke TV. Pertama, jack antenanya ini kita tancapkan ke port ANT in pada STB. Lalu untuk koneksinya ke TV, di sini kalian bisa menggunakan kabel RCA yang sudah disertakan dalam paket penjualan, atau bisa juga menggunakan kabel HDMI. Nah, apabila TV kalian sudah LED atau LCD, kami sarankan teman-teman bisa menggunakan kabel HDMI untuk mendapatkan kualitas gambar yang lebih bagus jika dibandingkan dengan kabel RCA. Tapi kalau mau pakai kabel RCA juga nggak apa-apa. Nah, karena TV yang kami gunakan di sini masih tabung ya, dan hanya memiliki port RCA saja, belum ada port HDMI, sehingga di sini kami menghubungkannya menggunakan kabel RCA. Nah, di sini kita hubungkan kabel RCA ke port AV out pada STB. Dan ujung satunya kita hubungkan ke port RCA pada televisi sesuai dengan warnanya.
Warna kuning kita hubungkan ke warna kuning, putih ke putih. Kemudian warna merah kita hubungkan ke warna merah. Begitu juga jika menggunakan kabel HDMI, ujungnya satu kita tancapkan ke port HDMI pada STB, dan ujung satunya kita tancapkan ke port HDMI pada televisi. Selanjutnya kita tancapkan adaptor ke port DC-in pada STB. Nah, berikutnya di sini kita tancapkan steker dari adaptor, televisi, dan juga booster apabila menggunakan booster ke stop kontak. Apabila sudah, selanjutnya kita nyalakan televisinya. Nah, di sini kita akan coba menyalakan televisi menggunakan remote STB karena tadi fungsinya sudah kita salin ya. Kita tekan tombol power berwarna merah. Nah, ternyata bisa ya. Lalu kita coba tombol lainnya. Ini tadi kami fungsikan sebagai tombol menu, kemudian volume down, dan yang ini volume up. Selanjutnya kita masuk ke source atau daftar sumber. Nah, apabila menggunakan kabel RCA dalam menghubungkan STB ke TV, di sini teman-teman bisa ubah ke AV. Sedangkan apabila menghubungkannya menggunakan kabel HDMI, silahkan teman-teman bisa ubah sumbernya ke HDMI. Nah, berhubung di sini kami mempraktekannya menggunakan TV tabung ya, dan tadi kami menghubungkannya menggunakan kabel RCA, sehingga di sini kami ubah sumbernya ke AV. Lalu di sini kita nyalakan STB-nya dengan menekan tombol power yang berwarna hijau. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini ya. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah masuk ke panduan instalasi ya. Selanjutnya di sini kita bisa mengatur bahasa. Untuk bahasanya misal kami atur bahasa Indonesia. Kemudian di sini kita bisa mengatur resolusi. Lalu pada bagian kode pos, silahkan teman-teman bisa isikan kode pos sesuai dengan daerah kalian. Nah, apabila sudah, setelah itu kita klik OK. Berikutnya di sini kita pilih pencarian otomatis. Nah, di sini kita tunggu proses pencarian channelnya selesai. Oke, di sini pencarian channelnya sudah selesai. Nah, di sini kami mendapatkan 14 channel ya. Ini untuk tampilan info channel. Nah, untuk tampilan menunya seperti ini ya. Tampilannya simpel. Pada bagian program, di sini ada pencarian otomatis, lalu pencarian manual, daya antena. Untuk daya antena ini, apabila misal sudah menggunakan booster, kalian bisa off-kan. Sedangkan apabila tidak menggunakan booster, kalian bisa on-kan, supaya antena bisa mendapat suplai tegangan dari STB. Nah, berhubung di sini kami sudah menggunakan booster ya, sehingga di sini kami off-kan saja. Kemudian pada edit program ini, kita bisa mengunci, menghapus, melewati, menggeser, lalu bisa juga menambahkan ke daftar favorit, mengubah nama, dan menambahkan ke radio. Kemudian di sini ada fitur EPG untuk melihat jadwal program siaran pada channel tersebut. Lalu untuk LCN ini, apabila sebelumnya channelnya sudah kalian urutkan, supaya urutannya tidak berubah ya, LCN ini bisa kalian off-kan. Selanjutnya pada menu pilihan, di sini ada menu OSD bahasa, bahasa subjudul, bahasa audio, kemudian keluaran audio digital, lalu pengaturan TV.
Nah, pada menu pengaturan TV ini, di dalamnya kita bisa mengatur aspek rasio, resolusi, sistem TV, pengaturan gambar, transparansi, standby otomatis, dan deskripsi audio. Kemudian pada menu pengaturan pewaktu ini kita bisa menambahkan timer ya. Selanjutnya pada menu pengaturan waktu lokal, di sini kita bisa mengatur mode waktu, kemudian zona waktu, lalu ada menu tanggal, jam, pewaktu tidur, dan pewaktu on atau off. Berikutnya pada menu sistem, di sini ada menu kunci parental. Kita bisa mengunci channel tertentu sebagai perlindungan orang tua terhadap anak-anaknya. Kemudian di sini ada menu set kata sandi, penyetelan pabrik untuk membalikan setelan STB seperti awal mula. Lalu pada menu informasi untuk mengetahui informasi terkait model, versi software, dan versi hardware. Nah, punya kami di sini versi softwarenya ada di versi 1.10 ya, yang terakhir diperbarui pada bulan Januari tanggal 21 2022. Kemudian pada menu pembaruan software, kita bisa melakukan update software menggunakan perangkat USB. Dan yang terakhir terdapat menu kode pos yang bisa kalian isikan sesuai dengan daerah kalian. Nah, kode pos ini berhubungan dengan fitur EWS ya. Pada set-top box ini juga menyediakan port USB. Nah, di sini kalian bisa menancapkan flash disk, hard disk, maupun SSD eksternal dengan kapasitas maksimal di 1 TB. Sedangkan untuk format yang didukung bisa NTFS maupun FAT32. Nah, di sini kami akan coba untuk menancapkan flash disk. Nah, setelah kita menancapkan perangkat USB pada bagian menu, maka akan tampil menu USB. Nah, pada menu USB ini terdapat dua menu ya, perangkat USB dan pengaturan PVR. Nah, pada menu perangkat USB, kita bisa mengakses file multimedia seperti musik, gambar, kemudian film, dan PVR ini digunakan untuk melihat hasil rekaman acara televisi. Selanjutnya pada menu pengaturan PVR, di sini ada menu perangkat rekaman dan juga format. Nah, di sini kita bisa melakukan perekaman acara televisi. Caranya adalah dengan menekan tombol record pada remote. Nah, pada saat proses perekaman sedang berjalan, di bagian pojok kanan atas tampilan televisi, maka akan ada tulisan rec. Lalu untuk mengakhiri perekaman acara televisi, caranya adalah dengan menekan tombol angka 8. Setelah itu, di sini kita tekan ya untuk mengonfirmasi. Nah, untuk melihat hasil perekaman yang sudah kita lakukan, di sini kita bisa lihat pada menu PVR. Nah, ini dia hasil perekaman yang sudah kita lakukan tadi.
Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan fitur timer untuk merekam tayangan televisi, bahkan pada saat televisi sedang dalam kondisi off atau mati. Lalu ada juga fitur time shift. Cara menggunakannya, kita tinggal tekan saja tombol time shift pada remote. Nah, pada saat time shift ini sedang aktif, maka di bagian pojok kanan atas tampilan televisi akan ada tulisan TMS. Nah, dengan fitur time shift ini, kita bisa menggeser waktu siaran televisi mulai dari awal time shift ini diaktifkan hingga tayangan live saat ini. Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Set-top box Polytron yang bertipe PDV 600T2 ini merupakan STB yang murni dikhususkan untuk menonton siaran TV digital yang di dalamnya tidak disematkan fitur tambahan yang memanfaatkan koneksi Wi-Fi seperti YouTube, IPTV, dan lain-lain. Ini menjadi salah satu poin minus, mengingat pada merek lain kebanyakan sudah dilengkapi dengan fitur tersebut. Namun dampak positifnya, karena fitur yang disematkan pada STB ini tidak aneh-aneh atau tidak terlalu banyak, membuat suhu set-top box ini bisa lebih adem ketika digunakan. Nah, selama pembuatan video ini, STB Polytron PDV 600T2 ini tidak panas, paling cuma anget-anget saja ya. Nah, kelebihan yang lain adalah dari segi merek. Seperti yang kita tahu, Polytron ini sudah ada sejak lama ya, dan sudah mengeluarkan banyak sekali produk elektronik seperti televisi, kulkas, mesin cuci, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian set-top box ini juga memiliki garansi 12 bulan yang service centernya tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Jadi bila misal set-top box tersebut mengalami masalah, teman-teman tidak perlu khawatir ya. Lalu ada juga fitur EWS, EPG, fitur record, time shift, memiliki port USB yang bisa digunakan untuk mengakses file multimedia dari perangkat USB. Nah, fitur yang kami suka, yang mungkin di STB lain jarang yang memilikinya, yaitu remote STB-nya bisa sekaligus untuk televisi. Jadi kita hanya perlu satu remote saja untuk mengontrol set-top box dan juga televisi. Nah, apabila kebutuhan kalian cuma untuk nonton siaran TV digital dan mengakses file multimedia dari perangkat USB, set-top box Polytron dengan tipe PDV 600T2 ini sudah sangat recommended untuk kalian beli. Sedangkan apabila teman-teman membutuhkan fitur-fitur tambahan seperti YouTube, IPTV, TikTok, dan sebagainya, nah teman-teman bisa mencari set-top box yang lain. Sekian video kali ini dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video review kami selanjutnya.